Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Ustadz. Nah, apa kabar antum hari ini? Semoga antum selalu semangat dan ceria ya. Nah, anak-anak Ustadz, hari ini Ustadz akan kembali mengajarkan materi tentang muatan IPS. Tapi sebelum kita mempelajari materi muatan IPS, Ustadz akan memberikan antum sebuah games atau permainan. Nah, silakan antum ikuti games ini dengan serius, dan ini untuk melihat konsentrasi antum. Apakah antum bisa konsentrasi ya mengikuti games ini? Yuk kita lihat game yang sama-sama. Nah, anak-anak Ustadz, sekarang Ustadz akan mengajak antum bermain namanya permainan menyebutkan warna. Yang antum harus lakukan adalah ketika melihat video ini, antum menyebutkan warna pada layar handphone atau laptop antum ya. Yuk kita coba konsentrasi antum. Yang pertama, warna apa ini? Hitam. Berikutnya, warna merah, warna biru, warna kuning. Oke, lebih cepat lagi ya. Warna apa ini? Coklat. Salah. Yang benar warna hijau. Ada yang jawab coklat. Berikutnya, warna biru, bukan putih. Berikutnya, kuning. Berikutnya, hijau. Lalu biru. Lalu putih. Berikutnya, merah. Berikutnya, hijau, bukan kuning ya. Dan selesai. Oke, siapa yang ketika menyebutkan warna tadi benar semua? Angkat tangannya. Ketika antum sudah benar semua, berarti antum sudah konsentrasi untuk mulai pelajaran hari ini. Nah, teman-teman, setelah bermain game, mari kita awali pembelajaran kita dengan berdoa bersama ya. Yuk kita berdoa sama-sama. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa sungguh-sungguh. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepemahaman. Dan berikutnya kita doa dimudahkan dalam urusan, termasuk salah satu dalam belajar, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Amin. Baik anak-anak Ustadz, nah hari ini Ustadz akan menyampaikan tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia. Salah satunya tentang perayaan hari besar yang ada di masing-masing agama. Nah, sebelum kita masuk materi, maka Ustadz ingin menyampaikan KD atau kompetensi dasar. Nah, anak-anak Ustadz, kita sering mendengar Ustadz atau Ustazah itu menyampaikan tentang kompetensi dasar. Apa sih kompetensi dasar itu? Itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal atau dasar yang akan dicapai oleh siswa pada jenjang atau kelas tertentu. Nah, itu jadi yang dimaksud dengan KD, anak-anak Ustadz ya. Sedangkan KD muatan IPS kita kali ini yaitu mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Nah, itu tadi KD atau kompetensi dasarnya. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan. Nah, apa sih tujuan daripada kegiatan ini? Nah, melalui kegiatan membaca materi PowerPoint, siswa dapat menyebutkan tempat ibadah dan kitab suci setiap agama yang ada di Indonesia dengan benar. Lalu melalui kegiatan menyimak materi PowerPoint yang disampaikan oleh Ustadz atau Ustazah nanti, siswa dapat mengidentifikasi hari besar keagamaan setiap agama di Indonesia dengan tepat.
Lalu melalui tugas menggambar salah satu perayaan hari besar agama, siswa dapat memahami bentuk keberagaman di dalam agama. Nah, ini tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan anak-anak Ustadz ya. Nah, materi yang akan kita pelajari, nah yang pertama itu adalah agama. Nah, di Indonesia agama yang diakui itu ada 6 anak-anak Ustadz. Yang pertama itu ada Islam, berikutnya ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan ada juga Konghucu. Nah, ini beberapa agama Indonesia. Lalu tempat ibadahnya juga berbeda-beda. Pertama Islam, tempat ibadahnya itu di masjid. Nah, di masjid. Nah, ini contoh tempat ibadahnya. Nah, masjid ini merupakan tempat ibadah yang wajib bagi ikhwan ataupun laki-laki untuk sholat di masjid. Kenapa? Karena pahalanya 27 rakaat, jauh lebih banyak dibandingkan sholat di rumah yang hanya 1 rakaat. Nah, berikutnya Kristen, tempat ibadahnya di gereja. Nah, ini contoh bentuk tempat ibadah Kristen Protestan dan bagian dalamnya. Lalu di Kristen Katolik tempat ibadahnya sama gereja, dan ini contohnya hampir sama dengan Kristen Protestan, hanya saja mungkin beda bangunannya. Sedangkan Hindu tempat ibadahnya itu adalah pura. Nah, di sini anak-anak Ustadz bisa lihat. Nah, ini contoh pura tempat ibadah daripada agama Hindu, dan ini ibadah yang sedang mereka lakukan. Berikutnya Buddha, tempat ibadahnya yaitu vihara. Nah, ini contoh tempat ibadah agama Buddha yaitu vihara dan kegiatan ibadah yang mereka lakukan. Lalu kita lihat ada Konghucu, tempat ibadahnya yaitu di kelenteng. Nah, ini contoh gambarnya, kita bisa lihat ini kelenteng. Berikutnya tempat ibadah kita akan mempelajari yaitu tentang kitab suci. Nah, kitab suci masing-masing agama juga berbeda-beda. Maka kita akan lihat yang pertama itu ada Islam. Nah, Islam di sini kitab sucinya itu Al-Qur'an. Nah, mudah-mudahan antum juga sering membaca dan mengamalkannya ya. Nah, lalu Kristen Protestan itu kitab sucinya Alkitab. Nah, bentuknya itu seperti ini. Lalu Katolik sama dengan Kristen Protestan, kitab suci itu kitab, dan hampir sama kitab suci mereka yang isinya berisi berbagai ajaran. Lalu Hindu kitab sucinya adalah Weda. Nah, tadi itu contoh bentuk gambarnya. Nah, sekalian. Nah, Buddha ini kitab sucinya adalah Tripitaka. Nah, ini gambarnya tadi, contoh Tripitaka. Selanjutnya ada Konghucu. Konghucu ini kitab sucinya adalah Si Su Wu Ching. Ya, ini contoh daripada gambar kitab suci Konghucu. Nah, berikutnya kita akan masuk ke perayaan hari raya atau hari besar agama masing-masing agama. Nah, setiap agama memiliki perayaan hari besar yang berbeda-beda. Kita akan lihat yang pertama Islam. Apa sih perayaan hari besar agama Islam? Ada Idul Fitri, ada Idul Adha, ada Tahun Baru Islam, ada Maulid Nabi, dan ada Isra Mi'raj. Nah, kita lihat. Nah, ini contoh kegiatan hari besar agama Islam, Idul Adha dan Idul Fitri. Berikutnya Kristen Protestan, perayaan hari besar mereka itu ada Natal, ada Jumat Agung, ada Paskah, ada kenaikan Isa Al-Masih. Nah, kita bisa lihat gambarnya di sini. Nah, ini contoh kegiatan ibadah perayaan hari besar mereka, Natal dan perayaan kenaikan Isa Al-Masih. Lalu Kristen Katolik juga hampir sama, ada Natal, Jumat Agung, Paskah dan kenaikan Isa Al-Masih. Dan kita bisa lihat di sini contoh ibadah mereka ya, perayaan hari besar mereka yaitu kenaikan Isa Al-Masih. Hindu, perayaan hari besar mereka ada Nyepi, Siwaratri, Pagerwesi, Kuningan. Nah, contohnya ini adalah, nah ini contoh gambarnya.
Nyepi, dan biasa ini bisa kita temukan di Bali. Berikutnya yaitu Buddha, hari besarnya yaitu Waisak, Hasadda, Katina. Nah, ini kita bisa lihat beberapa contoh kegiatan perayaan hari besar mereka, hari raya Waisak dan hari raya Hasadda. Nah, Konghucu, nah di sini ada tahun baru Imlek, ada Cap Gomeh, ada Keng Tikong, ada Wat Nabu Konghucu, dan ini sesuai kepercayaan mereka. Nah, ini contoh gambar daripada kegiatan ibadah perayaan hari besar mereka, yaitu Cap Gomeh dan tahun baru Imlek. Nah, anak-anak Ustadz, itu tadi perayaan hari besar keagamaan dan berbagai keragaman yang lain yang ada di beberapa agama. Nah, selanjutnya Ustadz akan memberikan tugas. Tugasnya adalah, nah, tugas antum adalah meskipun tadi kita sudah mempelajari berbagai keberagaman agama beserta perayaan hari besarnya, tapi Ustadz hanya akan meminta antum membuat gambar yang berkaitan dengan perayaan hari besar agama Islam yang pernah antum ikuti. Bisa Idul Fitri, bisa Idul Adha, bisa Isra Mi'raj, bisa Maulid Nabi. Nah, dari kegiatan perayaan hari besar itu, antum pilih salah satu kegiatannya yang pernah antum alami, lalu antum gambarkan. Nah, akan lebih baik bisa digambarkan di kertas HVS ataupun buku gambar. Jika tidak bisa di buku tulis, namun lebih rapi di kertas HVS dan buku gambar. Nah, dari gambar tadi antum warnai. Setelah antum warnai, hasil gambarnya di foto. Oh iya, ada satu lagi sebelum ya nanti antum foto. Jadi di bawah perayaan hari besar agama Islam yang sudah diwarnai itu antum beri penjelasan kegiatan apa sih yang ada di gambar itu. Nah, penjelasannya beberapa penjelasan yang harus antum tuliskan itu bisa antum lihat di LKPD. Baik anak-anak Ustadz, itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga antum bisa memahaminya dengan baik. Kita tutup pembelajaran kita dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.